karena kita baru sebulan di sini dan listrik mati, kita bingung. Ini cara beli listrik gimana? Cara beli token listrik gimana? Kan bingung kita tuh. Akhirnya kita buka YouTube, teman-teman. Cara beli token listrik. Akhirnya lewat Shopee, teman-teman. Kita beli listrik. Kalau di Shopee kan ada kan yang kayak bayar tagihan gini, token listrik. Oh, kayak gini. Dan di situ aku nggak paham cara masukin kode tokennya gimana. Akhirnya kita buka YouTube lagi dan masukin kode tokennya, treng nyala, ye, gue bilang. Oh, udah mulai rame, teman-teman. Ada Jason, Felix sama sepupunya Felix. Gitulah teman-teman cerita di kontrakan ini. Terus banyak juga kejadian-kejadian di luar kepala, out of the box lah pokoknya, yang entah kenapa bisa kejadian di sini juga. Nggak ada arahan dari pemiliknya kah? Nggak ada. Jadi pemiliknya itu kan awalnya dulu tuh kita mau sewa rumah ini 6 bulan aja kan, karena kita nggak tahu nih kita akan syuting di Legenda lama atau enggak. Akhirnya kita nawar lah 6 bulan, dan ternyata si owner rumah ini tetap nggak bisa, harus 1 tahun kan. Oke, akhirnya kita 1 tahun, dan kita mintalah ke owner rumah ini kayak kita deal 1 tahun, tapi rumah boleh kita rubah-rubah ya, gue bilang. Akhirnya ownernya kayak, ya udah terserah kalian deh anak-anak muda, rumahnya mau diapain, yang penting dirubahnya jadi bagus. Kalau bersih-bersih siapa? Dulu sebelum adanya ART, sekarang kan kita punya ART di sini, teman-teman. ART kita tuh datang setiap seminggu 2 kali. Dia hari Rabu dan di hari Sabtu. Itu pun di siang hari. Nah, dulu sebelum kita ada ART, kita itu inisiatif sendiri aja sih. Dulu waktu awal banget kita pindah ke sini, kita udah kayak pokoknya kita piket ya. Hari Senin Mohan, Selasa Fatah, Rabu Kamis aku dan Jason, ya kan, itu nggak pernah terjadi. Dan akhirnya kita kayak inisiatif sendiri. Terus ada di suatu waktu rumah kita udah kayak bener-bener berantakan banget, kayak kapal pecah, bener-bener kayak kapal pecah. Dan kita akhirnya kayak angkat tangan. Kita pun ngelihat rumah kita kayak, ini kalau kita mau ngeberesin rame-rame pun udah capek duluan. Akhirnya kita sewa ART lah, dan ART tersebut adalah istri dari security di komplek ini, teman-teman. Kita kayak sempet tanya, Pak mau nggak buat jadi ART di rumah kita? Akhirnya ada salah satu security di sini menawarkan lah untuk istrinya, oh boleh deh, dibilang kan, jadi ART di sini, teman-teman. Nah, untuk masak, kita tuh dulu sering masak di bulan puasa. Setiap sahur ataupun buka puasa, yang selalu masak itu ada 3 orang. Yang selalu masak itu adalah saya, Jason, dan Jolina. Dulu Jolina waktu bulan puasa dia sering kesini untuk masakin kita sahur dan selalu masakin kita buka puasa. Kenapa Jolina? Karena dia yang bisa masak, teman-teman, yang pinter masak, ya kan? Karena Jolina nggak tinggal di sini, dia tinggalnya kan di kosannya kan. Kosannya itu agak sedikit jauh di sini. Akhirnya setiap jam 2 pagi ketika bulan puasa, kita harus jemput Jolina ke kosannya. Dan kita nganter Jolina ke kontrakan kita untuk Jolina masakin kita sahur untuk 5 orang laki-laki ini. Jolina jadi private chef, iya teman-teman. Dalam 1 bulan full, Jolina setiap jam 2 malam kita jemput dari kosannya, kita antar ke sini untuk masakin kita 5 orang laki-laki yang tinggal di sini untuk sahur, teman-teman. Tapi terkadang Jolina pun kayak bilang lah ke aku kayak, Dit, aku nggak ke kontrakan dulu ya buat masak sahur, soalnya aku capek. Dia bilang, oh, oke. Akhirnya kalau misalnya Jolina nggak bisa kesini buat masakin sahur,
aku dan Jason yang masak teman-teman. Seperti itu. Jo, digaji berapa Jo? Digaji dengan hikmahnya aja. Rumah Sisi deket gak? Rumah Sisi agak sedikit jauh tapi masih di Legenda juga teman-teman. Nih aku kasih tahu ya. Masih aku pun nggak ngasih tahu di mana letak rumah Sisi, di mana rumah letaknya Raisa. Jadi Raisa dan Sisi itu kalau nggak salah tinggal di satu komplek tapi beda rumah. Masih di Legenda juga. Kalau aku kan kontrakannya di bagian paling depan dari Legenda. Nah, sedangkan Sisi dan Raisa itu kontrakan mereka, rumah mereka yang mereka sewa dengan orang tuanya itu paling belakang, paling ujung teman-teman. Jadi di sini nggak ada perempuan yang tinggal di sini. Spill rumahnya, ya jangan dong. Bahan masaknya siapa yang beli? Nah, untuk bahan masak biasanya kita setelah buka puasa kita suka datang ke supermarket atau minimarket buat beli bahan masak. Aku, Jolina, dan Jason yang beli biasanya. Kenapa nggak GoFood? Karena waktu itu kita sempet ide kayak kita masak kali ya, dibilang kan, buat sahur. Akhirnya kita tanyalah Jolina, Jo, kau mau masakin kita gak buat sahur? Aku bilang kan, kau kan tahu ini yang dikontrakan yang tinggal laki-laki semua, 5 orang. Terus akhirnya Jolina kayak, yaudah nggak apa-apa, dia bilang. Hehehe. Akhirnya Jolina mau buat masakin kita sahur. Sisi dan Raisa satu rumah, enggak teman-teman, beda rumah tetapi satu komplek. Harry rumahnya di mana? Oh, Harry bukan di Legenda rumahnya teman-teman. Dia beda. Raisa sama Jolina satu rumah, enggak beda. Kalau Jolina itu ngekos, sedangkan Raisa dia sewa kontrakan. Kalau Akila kan pulang ke rumahnya lah teman-teman. Akila sewa juga enggak teman-teman. Akila pulang ke rumah. Raisa ngontrak sama siapa? Raisa ngontrak sama ibunya. Saya tegaskan lagi, Raisa itu sewa rumah bersama ibunya, teman-teman, bukan dengan orang lain. Terus rumah gue di mana, Dit? Mana aku tahu rumahmu? Jolina kok sendiri? Iya, dia sendiri. Yudet kalau nggak salah pulang. Yudet itu pulang ke rumah karena rumahnya kalau nggak salah masih daerah Cibubur ya, setauku. Gemak juga pulang ke rumah karena dia masih daerah Cibubur. Rama juga pulang ke rumahnya. Ya Noel itu dia ngekos. Bulu hidung, wih. Sorry. Noel itu pulang ke kosannya, dia sewa kosan. Andro sebenarnya rumahnya di daerah Cibubur, tapi kadang dia suka nginep di kosannya Noel, teman-teman. Seperti itu. Nevi, Dit ya, Nevi mah di rumahnya lah sama Bu Femi. Raisa pernah main kesini gak? Nggak pernah teman-teman. Perempuan yang dulu sering datang ke kontrakan itu hanya Jolina. Kenapa dia kesini? Karena dia masakin kita untuk makan sahur teman-teman. Setelah bulan puasa, udah nggak bulan puasa lagi, Jolina udah nggak pernah kesini lagi. Karena ya mau ngapain juga kesini. Kalau Vicky setauku dia pulang ke rumah teman-teman. Kos daerah Karawang, matamu kos daerah Karawang, nggak mungkin lah, ya di Cibubur lah teman-teman. Bentar,
tumben banget yang nonton 8.000 malam loh padahal. Oversharing, sebenarnya menurutku ini bukan oversharing ya. Aku hanya memberikan informasi supaya kalian tidak mempunyai teori-teori tentang di mana anak-anak AGS itu tinggal. Karena kan kalian suka, adalah mungkin fans-fans yang fanatik banget yang akhirnya kayak, Raisa kayaknya tinggal bareng sama Fatah, Jolina kayaknya tinggal bareng sama ini. Enggak teman-teman. Aku hanya mendisklaimer dan memberikan pencerahan ke kalian semua. Kalau pemain-pemain AGS itu mereka tinggal, ada yang tinggal di rumah masing-masing, ada yang sewa kontrakan, ada yang ngekos. Dan kita tempat tinggalnya itu berjauhan semua. Seperti kontrakan saya dan kosannya Noel itu jaraknya 3 km. Jolina dan kontrakan saya jaraknya itu 2 km. Ya kan? Nah, Raisa dan kontrakan saya jaraknya itu kalau nggak salah 2,5 meter sampai 3 km teman-teman. Sebenarnya lumayan jauh semua, jadi nggak ada yang berdekatan kecuali Gisel. Ya kontrakannya di sebelahku. Ini di balik tembok ini rumahnya Gisel teman-teman. Tapi Gisel jarang kesini karena ya dia pun punya kehidupannya masing-masing ya. Jadi terkadang saya pun ketemu Gisel kalau siang-siang saya lagi ada di kontrakan dan Gisel ada di kontrakan ya. Terkadang Gisel suka main di sini buat ngobrol-ngobrol, ngalor ngidul kayak gitu. Kalau lagi jam istirahat. Kalau emang lagi Gisel ada di rumah, saya pun ada di rumah teman-teman. Jadi seperti itu. Dava Deva pulang ke rumah karena kan mereka tinggalnya di Cibubur. Mohan nggak live lagi, Mohan lagi tag teman-teman, lagi syuting. Tadi ada apa? Cantika sekarang jadi pendiam ya. Cantika pendiam bukan karena ada masalah di lokasi syuting teman-teman. Dikarenakan kenapa Cantika sekarang lebih sering diem di lokasi. Yang pertama adalah dialog dia lagi banyak banget. Dialog dia lagi banyak banget teman-teman. Saya pun sama, kalau misalkan saya dialog lagi banyak banget, biasanya saya di lokasi lebih banyak diem karena saya lebih sering menghafal dialog teman-teman. Jadi jarang ngobrol. Jam segini masih syuting gitu. Terkadang masih ada yang syuting. Kalau Vio pulang ke rumah teman-teman. Andro pun terkadang pulang ke rumah, kalau enggak nginep di kosannya Noel. Harry ngekos, Harry dia sewa rumah, tetapi aku pun belum pernah tanya sih Harry sewa rumahnya ada di mana. Setauku sih dia sewa rumahnya tuh Harry agak sedikit jauh banget dari Legenda, dan aku pun nggak tahu letak pastinya rumahnya Harry di Cibubur di daerah mana. Jevan pulang ke rumah, Akila pulang ke rumah. Cata pulang ke rumah dong teman-teman. William juga pulang ke rumah. Terkadang William pun, karena William kan rumahnya agak jauh ya. Setauku William rumahnya di mana ya? Jakarta Pusat atau Jakarta Barat atau Jakarta Selatan gitu. Terkadang pun William kalau pulang syutingnya terlalu malam, aku selalu nawarin buat udah William nginep aja di kontrakanku kayak gitu kan. Atau kayak Faris tuh nama perannya siapa ya? Beno ya. Kayak si Faris kadang-kadang kalau sebenarnya syutingnya sampai malam banget dan dia ngantuk, kadang aku tawarin buat ya udah mendingan tidur di kontrakanku aja, nanti pagi pulang ke rumah kayak gitu teman-teman. Trio Ormis, Ormis yang pernah kesini hanya Excel aja, karena waktu itu aku kan udah kenal lama sama Excel ya. Jadi waktu itu aku kangen lah sama Excel kan, dan aku telepon Excel, dan aku sempat live bareng Excel kan di kontrakanku.
Itu aku yang minta Excel buat datang ke kontrakan, kayak Excel datang sini dong, aku bilang ke kontrakan, kita udah lama nggak ketemu. Masakan Jojo yang the best apa? Aku lupa. Dia tuh masak apa ya? Aku lupa. Jolina tuh waktu itu pernah masak nasi goreng. Nasi goreng terus pakai daging apa? Aku lupa. Pokoknya karena yang bisa masak kan sebenarnya aku, Gunawan dan Jolina kan. Nah, aku sebenarnya cuma hanya bisa masak, tetapi nggak tahu merek-merek bahan makanan tuh apa aja. Jadi kita ke minimarket waktu itu bertiga waktu bulan puasa buat masak sahur, bahan-bahan sahur, karena Jolina lebih paham kan untuk bahan-bahan masakan. Terus aku bilang kayak gini, Jo, aku nggak tahu nih ya, makanan bakal enak mungkin tergantung dari bahan-bahannya. Terus aku bilang kayak gini lah, Jo, kita beli bahan-bahan yang paling mahal pokoknya, supaya kita nggak ragu-ragu, ya kan? Siapa tahu jadi enak, aku bilang kan, kalau beli yang mahal bahan-bahannya. Oke lah, akhirnya waktu itu kita bertiga ke supermarket beli bahan-bahan yang mahal-mahal, teman-teman. Aku lupa waktu itu total belinya tuh hanya beli bahan makanan untuk nasi goreng waktu itu. Kenapa sih kedip-kedip mulu? Oh ya, untuk klarifikasi, mataku ini minus silinder dan plus, teman-teman. Jadi mataku ini plus, mata kiri kananku ini plus, mata kiri kananku ini minus, mata kiri kananku juga silinder, teman-teman. Nah, akhirnya kita belilah bahan makanan bertiga, aku, Gunawan, dan Jolina. Total, aku spill ya, karena ketidaktahuan saya ya, teman-teman. Total kita beli bahan makanan untuk buat nasi goreng, kalau nggak salah 700.000. Karena paket komplit nih. Buset, sumpah, demi Tuhan, 700.000 pokoknya beli bahan makanan untuk nasi goreng, ya kan? Dan kita beli nasinya, pokoknya, Mas, nasi yang paling bagus yang mana? Yang ini, Kak, dia bilang. Oh, yang ini, oke. Tapi ya mau semal apapun bahan-bahan makanannya, ketika kita yang masak, saya yang masak dan Jason yang masak, tetap aja nasi gorengnya kayak nasi goreng biasa. Nggak ada mewah-mewahnya. Hasilnya bisa dibilang untuk masakanku. Nah, jadi kita waktu itu sempet bikin eksperimen lah. Ketika mau sahur, kita bikin